Boleh dong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Pak Raja Bahar, saya Riga Fudranyo, saya Gomen dan Saudara Kusnanda. Kami akan menjelaskan mengenai simulasi sistem perbandingan distribusi listrik dari PLTU. Yang untuk pendahuluannya, latar belakangnya itu kami ingin mendukung pertumbuhan infrastruktur dari tenaga listrik internasional yang diperlukan evaluasi mendalam untuk menentukan teknologi distribusi yang optimal. Setiap kabel memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik sehingga harus dipertimbangkan sebelum proses implementasi. Untuk target utama yang kami ini untuk menganalisis perbandingan keunggulan teknis dan efisiensi biaya antara sistem kabel bawah tanah dan kabel udara. Selanjutnya kami juga ingin mempelajari fenomena efek kulit atau skin effect yang dan dampaknya terhadap kinerja konduktor. Untuk ketiga, mengembangkan perhitungan atau capacity menggunakan model numerik yang canggih dan kecerdasan buatan, serta menyediakan rekomendasi solusi distribusi energi yang paling optimal untuk isolasi yang paling pilih. Untuk lokasinya itu kami di PLTU sendiri Kota Padang. Untuk data pendukungnya di sini kami menyajikan perkembangan jumlah penduduk dari Kota Padang yang semakin lama dari 2010 hingga 2023 ini semakin meningkat hingga mencapai 1 juta jiwa. Dan untuk kurva beban daya listrik harian untuk area Kota Padang biasanya itu pada puncaknya pada jam 8. Selanjutnya itu ada perbandingan komparasi desain sistem kabel yang akan dijelaskan oleh Harga Bulan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Akbar. Yang selanjutnya itu analisis kinerja teknis dan keandalan. Yang mana kabel bawah tanah yang banyak kinerja itu sendiri, kapasitas arus senilai 300 sampai 500 ampere. Untuk tingkat keandalannya itu sangat andal dan isolasi. Untuk durasi pemakai itu 40 sampai 50 tahun. Untuk ketahanan sendiri itu minimal, dan untuk perbaikannya cenderung lebih lama. Kehilangan dayanya itu rendah, yaitu 5 sampai 8%. Untuk kabel udara, kapasitas arusnya itu tinggi, yang mana 300 sampai 600 ampere. Tingkat keandalannya rentan atau berefek cuaca ke eksternal. Durasi pemakaiannya standar, yaitu adalah 20 sampai 30 tahun. Yang keempat juga ketahanan gangguannya itu yaitu rentan karena pohon dan hewan. Untuk waktu perbaikannya itu cepat dan kehilangan dayanya lebih tinggi, yaitu 8 sampai 15%. Untuk kabel bawah tanah ekonomi dan estetika, yang mana investasi awalnya sangat mahal, yaitu 4 sampai 10 kali lipat, yaitu biaya O&M tahunannya itu rendah 0,5 sampai 1%. Dan biaya kapital suatu siklus hidup yang mana itu kompetitif dan dampak visual minimal atau tidak terlihat. Biaya akibat gangguan itu sangat rendah. Dan untuk terakhir itu kabel udara yang ekonomi estetika, investasi awalnya murah, biaya OM yang tahunnya itu tinggi, yang mana 2-4%, biaya total siklus hidup menengah, dampak visual yaitu polusi visual, biaya akibat gangguan tinggi. Selanjutnya itu bagian pertimbangan spesifik regional Teluk Siri Padang, yang mana kondisi kandang pesisir, yang mana lokasi jangka pantai Teluk Siri berarti kandang mungkin berpasir dengan kandungan garam yang kelembapan tinggi. Sistem bawah tanah harus dilakukan dengan perlindungan khusus terhadap korupsi dan variasi termal. Dan selanjutnya itu urbanisasi yang merupakan andal sebagai ibu kota provinsi. Kota Padang mengalami urbanisasi keempat. Ketersediaan daya yang sangat andal dan stabil menjadi sangat penting di kawasan padat penduduk mendukung instalasi bawah tanah. Selanjutnya itu stabilitas sumber PLTU, yang mana PLTU Teluk Siri adalah fasilitas pembangkit utama. Saluran distribusi dari sumber primer ini wajib memiliki stabilitas tinggi untuk memastikan pasokan daya yang konsisten. Untuk resiko bencana alam, Padang rentan terhadap badai, angin gempa, bumi dan tsunami. Baik, selanjutnya yaitu mengenai simulasi fenomena efek kulit atau skin effect. Di mana efek kulit adalah kecenderungan arus bolak-balik AC untuk terkonsentrasi di bagian luar atau permukaan konduktor alih-alih distribusi di merata di seluruh penampang. Dampak frekuensi ini, intensitas efek ini berbanding lurus dengan peningkatan frekuensi arus pada frekuensi yang sangat tinggi. Arus hampir seluruhnya mengalir pada kulit luar, mengurangi efektivitas inti konduktor dalam menyalurkan listrik.
Dimana untuk visualisasi interaktif pada efek kulit ini sendiri dapat dilihat pada gambar di proyektor. Kemudian konsekuensi pada efek kulit pada sistem tenaga ini, yang pertama ada peningkatan hambatan, di mana fenomena ini secara efektif meningkatkan voltase listrik konduktor pada frekuensi operasi yang secara langsung menyebabkan kenaikan rugi-rugi daya dan penurunan efisiensi total sistem. Kedua yaitu pemanasan lokal, karena arus terkonsentrasi di permukaan, maka konduktor mengalami pemanasan yang tidak seragam atau suhu permukaan lebih tinggi daripada inti, yang berpotensi memperpendek usia isolasi. Ketiga itu ada modifikasi desain kabel untuk memitigasi efek kulit, terutama pada frekuensi tinggi. Konduktor dirancang secara khusus seperti menggunakan inti berongga atau kabel terpilin banyak serta halus atau lead supplier. Dan itu komputasi geostas antar arus atau AMCP dengan daya antar arus kabel menggunakan teknik numerik modern yang diperlukan untuk memecahkan masalah perpindahan panas yang kompleks pada kabel daya. Tidak seperti di metode analitik tradisional yang mengandalkan kabel standar yang disederhanakan, metode numerik memberikan solusi yang jauh lebih akurat. Metode ini mampu memperhitungkan detail lingkungan operasional, kondisi termal tanah, dan geometri kabel yang rumit. Berdasarkan metode si numerik, itu kesamaan konduksi di atas merupakan kesamaan konduksi panas versi 3D berdasarkan hukum Fourier. Pertama itu metode elemen hingga FEM membagi domain fisik menjadi elemen kecil yang berhubung. Metode ini ideal untuk analisis geometri kabel yang tidak teratur dan kondisi yang batasnya rumit. Metode beda hingga atau TM melakukan aproksimasi turunan persamaan diferensial dengan selisih terbatas pada titik-titik diskrit. Metode relatif sederhana dan efisien untuk struktur geometris yang seragam. Itu metode volume hingga atau FPM. FPM menjaga kekalahan properti fisik secara lokal, sangat cocok untuk masalah perpindahan panas dan aliran fluida yang kompleks. Baik, selanjutnya adalah bagian dari kesimpulan. Berdasarkan evaluasi teknis dan analisis ekonomi untuk sistem distribusi dari PLTU Provinsi di Kota Padang ini, yang pertama kabel bawah diutamakan untuk area pusat kota dan kawasan ekonomi yang padat, dikarenakan unggul dalam keandalan dan mendukung nilai estetika kota. Selanjutnya, kabel udara ini dapat menjadi alternatif untuk di daerah pinggiran dengan kepadatan yang rendah dan membantu penghematan biaya untuk investasi awal yang signifikan. Meskipun investasi awalnya besar, sistem bawah tanah akan memberikan manfaat yang jangka panjang yang lebih besar melalui biaya operasi dan manajemen yang rendah dan keandalan tinggi. Untuk rekomendasi strategisnya, yang pertama itu strategi implementasi hibrida, di mana prioritaskan instalasi kabel bawah tanah di wilayah strategis dan pusat bisnis. Sementara kabel udara digunakan untuk wilayah pendukung dengan rencana migrasi ke sistem bawah tanah di masa depan. Untuk yang kedua, adopsi teknologi prediktif, di mana kita mengintegrasikan perhitungan capacity berbasis AI dan metode numerik untuk mengoptimasi desain dan memprediksi kinerja operasional secara real time. Untuk yang ketiganya itu peningkatan kapabilitas SDM-nya dengan program pelatihan yang intensif diperlukan untuk tenaga kerja yang akan mengoperasikan dan memelihara infrastruktur manajemen kabel bawah tanah yang kompleks. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, sebelumnya jadi sebelumnya saya mengucapkan dari Singapura, saya bertanya terkait dari 3 metode komputasi yang sudah disebutkan tadi, bisa tolong dijelaskan mana metode yang paling efisien dan mana yang paling tingkat ketelitian paling tinggi dalam keandalan. Mungkin sekian. Terima kasih atas pertanyaan Gabriel. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya?
Baik, untuk menjawab dari pertanyaan dari Gabriel, itu pertanyaan itu dibandingkan 3 metode, yaitu metode elemen hingga, metode beda hingga, metode volume hingga, mana yang paling efisien. Jadi saya simpulkan bahwa metode beda hingga MTF paling efisien. Karena paling efisien ini dalam artian paling cepat dan ringkas komputasinya jika geometri sederhana dan domain beraturan. Pada metode elemen hingga FEM paling efisien untuk geometri yang kompleks karena fleksibel meskipun komputasinya lebih berat. Lalu pada metode volume hingga FEM paling efisien untuk masalah konservasi, misalnya aliran fluida atau kalor, karena menjaga hukum konservasi secara langsung. Jadi secara fundamental tidak ada yang paling efisien karena masing-masing efisien pada keahliannya. Apakah ada di Gab? Terima kasih. Baik, dikarenakan sudah tidak ada penanya lagi, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan kami presentasi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.